Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menyampaikan materi kuliah mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan judul Informasi dan Dokumentasi dalam Keperawatan. 1. Informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .web.id, artinya adalah 1. Penerangan, 2. Pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Di dalam praktek kesehatan tentang keperawatan, ada yang perlu diketahui terkait dengan informasi. A. Sistem informasi klinik, yaitu sistem berbasis komputer yang menggantikan catatan berbasis kertas, mengorganisir, mendesain, menyimpan, mengumpulkan, memanipulasi, memeriksa ganda semua informasi medis dan menyediakan pengiriman informasi klinis yang penting. B. Catatan kesehatan elektronik, yaitu catatan elektronik yang berisi informasi kesehatan pasien secara umum yang diisi oleh satu atau beberapa tenaga pada saat memasuki fasilitas kesehatan dan akan dirawat. C. Sistem informasi keperawatan, yaitu kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Setelah belajar teori tentang informasi, kita perlu juga belajar teori tentang dokumentasi. 2. Dokumentasi. Menurut Potter dan Perry tahun 2002, yaitu segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang. Dokumentasi dapat dipakai sebagai sebuah komunikasi. Pendokumentasian keperawatan merupakan hal penting yang dapat menunjang pelaksanaan mutu asuhan keperawatan. Definisi dokumentasi asuhan keperawatan yaitu suatu catatan yang memuat seluruh data yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Tujuan dokumentasi dalam keperawatan sebagai bukti akuntabilitas tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang perawat kepada pasiennya. 3. Prinsip efektivitas dokumentasi. Dokumentasi dalam asuhan keperawatan perlu memperhatikan prinsip dokumentasi agar lebih efektif. Prinsip itu antara lain: 1. Aspek-aspek keakuratan data. 2. Brevity atau ringkas. 3. Legality atau mudah dibaca dan sesuai standar. Elemen dokumentasi yang efektif dalam keperawatan seperti 1. Penggunaan kosakata umum. 2. Legibilitas seperti coret dengan satu garis lurus, paraf plus nama dan tanggal bila ada tulisan yang salah. 3. Singkatan dan simbol. Hindari singkatan yang menimbulkan kesalahpahaman. 4. Pengaturan, misal form ditulis dalam urutan kronologis. 5.
keakuratan. 6. Kerahasiaan. 4. Metode dokumentasi. Antara lain A. Narrative charting, yaitu alat untuk mencatat data pasien yang memungkinkan dokter dan perawat untuk berkonsultasi terkait dengan kondisi pasien dan merencanakan perawatan di masa depan dengan cepat dan efektif. B. Source oriented charting adalah sebuah rekaman narasi oleh setiap anggota sumber dari grafik perawatan kesehatan pada catatan terpisah. C. Problem oriented charting adalah formulir dokumentasi medis yang mengatur data pasien dengan diagnosis atau masalah. D. PY charting, yaitu dokumentasi dalam keperawatan yang meliputi P. Problem atau masalah adalah data yang didapat dari penilaian Anda tentang pasien. I. Intervensi adalah tindakan nyata perawat yang Anda ambil untuk masalah tersebut. Dan E. Evaluasi adalah respon pasien. Metode dokumentasi yang berikutnya yaitu E. Focus charting adalah metode untuk mengatur informasi kesehatan dalam catatan individu. Diartikan juga sebagai pendekatan sistematis untuk dokumentasi. F. Charting by exception, yaitu metode notasi medis yang di dalamnya perawat hanya memberikan catatan jika penyimpangan dari norma atau dasar pasien. Itu dirancang untuk mengurangi jumlah dokumentasi yang dibutuhkan untuk pasien, membebaskan perawat agar bisa melakukan tugas-tugas yang lebih mendesak atau meluangkan lebih banyak waktu untuk menangani pasien. G. Computerized documentation adalah sistem dokumentasi yang terkomputerisasi. H. Case management process adalah serangkaian langkah yang dipakai dalam menyelesaikan kasus yang kompleks menjadi dapat diatur. Selanjutnya yang perlu dipelajari nomor 5. Form untuk pencatatan data. Antara lain A. Cardex adalah sistem dokumentasi menggunakan kartu dan membuat data penting tentang klien, misal kartu KB, kartu anak, dan lain-lain. B. Flow sheet adalah dokumentasi kunci dalam suatu rencana desain. C. Nurse Progress Notes adalah bagian dari catatan medis di mana profesional perawatan kesehatan mencatat rincian untuk mendokumentasikan status klinis pasien atau perkembangan selama rawat jalan. D. Discharge summary, sering disebut resume pasien pulang, adalah laporan klinis dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP pada akhir perawatan di rumah sakit atau pelayanan medis. Yang perlu dipelajari berikutnya adalah nomor 6. Pelaporan seperti A. Summary report adalah laporan ringkasan sebagai komunikasi singkat dan tertulis untuk beberapa tujuan seperti menjelaskan rincian peristiwa, menganalisa masalah, menarik kesimpulan, dan membuat rekomendasi. B. Telepon report and order, yaitu laporan peristiwa dengan menggunakan fasilitas telepon kepada petugas pelayanan kesehatan. C. Incident report, disebut juga laporan insiden, yaitu formulir yang perlu diisi guna mencatat perincian peristiwa tertentu
yang terjadi di fasilitas kesehatan. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan, diberi nama, NIM, mata kuliah, dosen, tanggal pengerjaan, lalu upload ke kampus sesuai waktunya. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi keperawatan dalam materi ini? 2. Tuliskan prinsip efektivitas dokumentasi sesuai materi ini. 3. Apa yang dimaksud dengan discharge summary dalam materi ini? Demikian tadi materi tentang informasi dan dokumentasi dalam keperawatan yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dengan baik oleh para mahasiswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugas evaluasi dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.